mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa du'ain ay sunnah iktharu du'ain. Wa sunnah iktharu du'ain. Wa du'ain lan sunat ngakehaken donga fi yaumiha ing dalem dina Jumat. Fi yaumiha ing dalem dina Jumat rojaan krana ngarep-ngarep ayu sadifa ing yen to beneri apa doa saatal ijabati ing saat ijabah. Saate dan sembadani. Wa arjaha lan utawi luweh den arep-arepe saatil ijabah iku min julusil khatibi awe saking lungguhe khatib ila akhiri sholati hingga akhire salat. Wahia utawi sa'a ijabah, saatul ijabah iku lahdhatun, iku sak diluk latifatun kang lembut. Wa sahhalan sah apa anna satune sa'a istijabah mang iku akhiru saatin, iku akhire saat mongso ba'dal asri ing dalam sause asar. Kalau tadi fi yaumiha wa fi lailatiha lan ing dalem wengine Jumat. 5 krana ana keterangan je akang teka apa sima Anis Syafi'i saking Imam Syafi'i radhiyallahu anhu annahu satune kelakuan iku balagha tumeka hu ing Imam Syafi'i apa anna du'a apa satune donga iku yustajabu den sembadani apa si donga fiha ing dalam lailatil Jumat iku yustajabu den sembadani apa si doa fiha ing dalam lailatiha. Wa innahu lan satuhune Imam Syafi'i iku istahabbahu iku nyunnahaken sapa Imam Syafi'i hu ing doa fiha ing dalam lailataha fiha ing dalam lailatiha wa sunalan dan sunataken iktsaru fi'lil khairi apa ngakehaken kelakuan bagus fihi ma ing dalem karone yaumal jum'ah wa lailatiha fiha ing dalem yaumil jum'ah wa lailatiha kasadaqati koyok sedekah wa ghairiha lan liyane sedekah wa yastagila lan yen to ketungkul sapa si wong fi tariqihi ing dalam dalane wong wa hudurihi lan hadire wong mahalla sholati ing dalam panggonane salat bi qiraatin kelawan maca Al-Qur'an wa dzikrin lan dzikiran wa afdaluhu utawi luweh utamane zikir iku as-sholatu
iku maca sholawat ala nabiyyi ing atas Gusti Nabi sallallahu alaihi wasallam qabla al khutbah ing dalam sadurunge khutbah. Wa kadzalan iku koyok mengkene wa kadzalan koyok mengkene qabla al khutbah halatal khutbah ing dalam tingkah khutbah illam yasma' lamun ora krungu sapa si wong ha ing khutbah kama koyok keterangan maro kang wis lewat apa sih ngono iku mang lil akhbari krana ana pira-pira hadis al muraghibati kang demenaken al muraghibati kang demenaken fi dzalika dalam mengkono-mengkono iktsari shalah ala nabi. Wa ayakro alan yen to maca sapa se wong akiba salami ing dalem sause salame wong minal jum'ati saking Jumat qabla ayu taniya ing dalem sadurunge yen to ngingoaken sapa se wong rijlaihi ing sikil lorone wong wa fi riwayatin lan iku dalam siji riwayat utawi dawuh qabla ayatakalama utawi takbir qabla ayatakalama maknane qabla ayatakalama ing dalam sadurunge yen to guneman sapa se wong maca ing dalam sawise salame wong saking salat Jumat wang maca apa al-Fatihah ing surat Fatihah wal ikhlas lan salat ikhlas wal muta'awwidhatain lan surat qul a'udzu binnas dan qul a'udzu birabbil falaq itu muta'awwidhat al muta'awwidhatain. Mocone pira sabaan kelawan ping 7 sab'an lawan ping 7 5 krana ana keterangan warada kang tumeka apa sema rupane annaman satune wong qira'a kang maca sapa man ha ing mangiku apa ya Fatihah ikhlas dan surat dan al-muta'awwidhatain ghufira dan sepuro lahu katiman atau lahu kronoman apa taqaddama kang wis dingin apa sema min dzambi saking dosane man wa malat apa takhara kang wis keri apa siman sapa sikma apa sima min dzambihi saking dosane man wa malan apa takhara kang keri apa sikma dosa-dosa yang telah lalu dan dosa yang akan wa u'tiyalan dan paringi sapa siman minal ajri saking ganjaran bi adadi man kelawan hitungane wong amana kang beriman sapa siman billahi kalawan Allah wa rasulihi lan utusane Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Keterangan yang kemarin adalah memperbanyak bacaan sholawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah berikut ini adalah wa du'ain ai wa iktsaru du'ain sunnat memperbanyak doa. Perbanyak doa.
fi yaumiha, di siang harinya, di siang hari Jumat. Perbanyak doa. Jadi yang enak memang duain bil jarri ma'tufun ala sholatin. Dijerkan atof pada sholatin. Ai wa sunna iktsaru du'ai. Apa ilatnya kok disunnahkan untuk perbanyak berdoa di hari Jumat itu? Rojaan, mengharap ayusadifa sa'atal ijabah. Berharap agar apa yang kita lakukan berdoa itu betul-betul bertepatan dengan saat-saat atau waktu-waktu ijabah. Karena tidak ada yang tahu itu rahasia Allah. Ijabah itu yang diterima. Saat ijabah ini penting. Ya memang ini dirahasiakan oleh Allah. Kalau diberi jam atau ditentukan 5 menit setelah sholat Jumat umpamanya, atau sebelum sholat Jumat, atau pas, ya bisa-bisa orang ini selain itu enggak melakukan doa. Dengan hari Jumat dan malam Jumat ini sudah diberi ancer-ancer diberi rambu-rambu oleh Allah bahwa di malam Jumat atau di siang Jumatnya ini waktu istijabah. Lah, jam berapa? Atau kadang-kadang kan tadi kan disebutkan apa waktu ijabah itu? Lahdhatun latifatun. Memang sebentar itu. Dan sangat tipis sekali, sangat sebentar sekali, tapi di situ kita berdoa akan diampuni kalau kita mohon ampun kepada Allah. Jika kita ingin ditunaikan hajatnya oleh Allah, ya Allah akan tunaikan hajatnya. Apa yang menjadi keinginan kita. Romli umpama, robi ini umpamanya. Terotuliyat ini bisa mulai minta ke Allah, tepat istijabah. Saat istijabah do. Romli itu saatul istijabah atau saatul ijabah. Wa arjaha min julusil khatib ila akhiris shalah. Paling kita harapkan waktu-waktu ijabah itu, yaitu yang bisa kita harapkan atau yang bisa kita perhatikan dan kita harapkan kita tepat doa kita ini dengan saat istijabah, yaitu min julusil khatib. Mulai khatib Jumat itu duduk di tempat tempat khatib itu sampai akhir sholat. Itu ada waktu yang sangat luar biasa. Wahiyya lahdhatun latifah. Waktunya sebentar sekali. Jadi mulai khotib duduk di tempat di mimbar itu sampai selesai sholat.
Ini ada waktu yang sangat hebat. Jika kita berdoa di tempat itu, di saat itu, udah. Apa yang menjadi keinginan kita akan tercapai semuanya. Loh, gimana caranya? Ya, maka dari itu mulai khotib ada di apa namanya? Di mimbar, ya terus jangan henti-hentinya kita berdoa itu. Loh, apakah berdoa itu harus menengadahkan tangan? Ya lebih baik. Atau kehadiran hati kita senantiasa memohon kepada Allah. Makanya di dalam kitab I'anahnya ini dikatakan, wa qad su'ila al-Bulkini. Imam al-Bulkini pernah ditanya, kaifa yad'u halatal khutbah wa huwa ma'murun bil insad? Bagaimana bisa kita berdoa? Bagaimana mungkin kita berdoa ketika orang khutbah, ketika khotib sedang khutbah? Wa huwa ma'murun bil insad, padahal kita semua kan diperintah untuk insad. Betul-betul memperhatikan, mendengarkan dengan penuh antusias. Itu insad namanya. Makanya Murokki atau yang terkenal di kata orang Madura Bilal itu kan pada aslinya Murokki. Seseorang yang menyuruh untuk siapa yang akan jadi khotib itu naik, itu namanya Murokki. Murokki namanya. Tapi terkenal jadi Bilal di masjid-masjid kan muadzin Bilal. Kenapa? Ya karena dulu tukang adzan di zaman Rasul yang paling Rasulullah suka berkenan itu kepada sahabat Bilal bin Rabah. Seorang budak tapi suaranya merdu, hebat, ya kan? Rasulullah sangat suka, maka terkenal nama itu jadi apa ya? Ya alaman bil ghalabah. Jadi nama padahal bukan, ya kan? Bukan itu. Kalau muadzin tukang adzan, ya kan? Padahal Bilal itu tukang adzan. Tapi justru yang mau menyuruh atau mempersilahkan imam khotib ke mimbar itu kan juga ya dulu Bilal, makanya bener sanmesan dikatakan muadzin dinamakan Bilal ya muadzinnya juga Bilal gitu. Makanya yang benar ya muadzin dan murokki. Muadzin itu tukang adzan. Ketika dia adzan, ketika dia mempersilahkan imam khotib untuk berkhutbah itu namanya murokki. Lah, kembali kepada itu. Ini murokki kan sebelum khotib itu membaca khutbah kan bangun murokki. Biasanya ada hadis yang dibaca agar memberikan motivasi dan memberi pengertian bahwa di sholat Jumat ini ada hadis Nabi yang menjelaskan begini dan begitu. Biasanya bangun murokki ini menyampaikan ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Terus menyampaikan hadis, ruwa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansit wal imam yakhutubu faqad lagaw faman lagha fala jum'ata lah ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Kan itu ya kan? Ansitu wasma'u wa ati'u jami'an rahimakumullah. Itu namanya ansitu ai insot itu ansitu perhatikan dengan penuh seksama dan penuh apa? Penuh antusias dan konsentrasi betul apa yang disampaikan oleh khatib. Nah, kita ini kan disunnahkan insot ketika khotib sedang khutbah. Tapi kenapa kita mulai khotib itu duduk di mimbar kok disunnahkan perbanyak doa? Karena
di arah itu atau di antara itu ada saat ijabah. Makanya Imam Al-Bulkini ditanya, kaifa yad'u halal khutbah wa huwa ma'murun bil insat? Fa'ajabah bi annahu laisa minasyuruti du'a talaffuz. Jawabannya adalah, kata Imam Al-Bulkini, ya, doa itu tidak harus syarat dilafatkan. Dan orang insat itu yang penting kita memperhatikan, menyimak dengan penuh seksama dan juga penuh antusias, dengan penuh konsen dan kita fokus. Itu insat namanya. Dan tidak harus mentalafutkan. Orang doa itu tidak disyaratkan talafut. Bal istihdharuhu biqalbihi kafin. Bahkan dengan menghadirkan apa yang menjadi permohonan kita di hati kita, itu kafin, cukup itu. Sudah cukup itu. Berdoa di waktu, di masa-masa atau di saat-saat istijabah itu. Karena lahdhatun latifah. Waktunya sebentar. Itu apa maksudnya? Musannif menjelaskan, wa arjaha min julusil khatib ila akhiri shalah. Wa hiya lahdhatun latifah. Maksudnya itu adalah balil muradu annaha la takhruju an hadhil waqti. Fa innaha lahdhatun latifah. Jadi kita berdoa dengan istihdharil hajat, istihdharil apa yang kita menjadi keinginan di masa-masa atau di saat-saat khotib mulai duduk sampai akhir sholat itu merupakan waktu yang la takhruju an hadil waqt. La takhruju an hadil waqt. Waktu ijabah itu tidak akan keluar dari waktu itu. Artinya ijabah itu ya antaranya khotib mulai duduk di mimbar sampai selesai sholat. Akhir sholat. Fa innaha lahdhatun latifah. Cuma inilah lahdhatun latifah. Sangat sebentar sekali. Fa fi sahihaini inda dzikrihi iyyaha wa syarabi biyadihi yuqalliluha. Jadi penting mencari tempat-tempat yang ijabah. Sama halnya begini kawan. Tapi jangan samakan manusia dengan Allah. Cuma seperti ini saja. Kalau Allah itu kan tidak pernah lalai. Allah itu tidak la ta'khudhu sinatun wala naum. Allah tidak pernah ngantuk apalagi tidur ya. Tidak ada. Tapi memang Allah dengan hak prerogatif Allah menetapkan waktu-waktu ijabah itu supaya orang-orang ini bisa fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Itu keinginan dan maksud Allah. Kemudian umpama kita contohkan, tapi tidak sama ya. Ketika seorang saya itu biasanya kan biasa istirahat setelah sholat zuhur ya kan. Itu biasa istirahat setelah zuhur. Umpama ada pengemis atau ada orang minta-minta,
ada orang yang perlu ke saya itu kadang-kadang kurang semangat atau kurang konsen karena waktunya tidur kok, waktu istirahat kok ada ini ada itu, ini jadi kurang gairah. Jadi umpama ada orang minta sesuatu itu kadang-kadang suka nggak nyambung atau kurang srek lah gitu. Tapi jangan samakan dengan ini. Itu kan hanya keinginan pribadi, hanya karena lelah, letih ya kan. Kalau Allah kan tidak seperti itu. Cuma kalau kita gambarkan, ketika sampean ngomong ke saya, ngobrol dengan saya, minta sesuatu, minta pendapat dan ini setelah sholat subuh antara jam 7 sampai sebelum zuhur itu kan bisa ditanggapi dengan serius. Dan apa yang kadang-kadang kalau menjadi keinginannya kita akan bisa tunaikan, bisa penuhi itu. Karena konsen dan memang kita sedang masih fresh ya kan gitu. Tapi kalau sudah zuhur, sudah capek, mau diajak ngobrol ya nggak nyambung lah. Sudah waktunya istirahat. Atau kita bertamu ke seorang sudah jam 12 ke atas, jam 12 malam, ya kan orang terganggu gitu kan. Nah, di waktu itu bukan lagi untuk orang bertamu dan bukan untuk memohon sesuatu. Ya pasti kurang suka lah sohibul hajahnya atau tuan rumahnya itu. Walaupun Allah tidak bisa disamakan dengan ini, tapi ketika masa-masa yang Allah kehendaki, yang untuk Allah itu akan diberi suatu waktu yang ijabah, ya itulah yang harus kita cari gitu loh. Itu yang harus kita buru, kita berlomba-lomba ke sana. Apalagi di waktu malam. Itu dalam keterangan kan banyak itu. Yanzilu fi kulli lailatin ila sama'id dunya fayunadi hal min mustaghfirin hal min taib hal min talibi hajatin faunilahul matalib. Coba itu ya. Yanzilu fi kulli lailatin, setiap malam Allah turun air rahmat Allah. Atau Allah akan mengobrol rahmatnya di malam hari itu. Fayunadi, kemudian memberikan suatu woro-woro pengumuman. Hal min mustaghfirin, siapa yang mau beristighfar? Siapa yang minta ampunan dosa kepadaku, kata Allah. Siapa yang banyak dosanya kemudian ingin diampuni dosanya, bermohon dan beristighfar kepadaku, maka aku akan maafkan dosa-dosanya, akan saya ampuni dosa-dosanya. Hal min taib, siapa yang mau bertobat, pasti aku akan terima tobatnya. Hal min talibi hajatin, siapa yang ingin hajatnya terkabul, hajatnya terpenuhi, hajatnya tertunaikan, hajatnya akan terpenuhi. Siapa? Hal min talibi hajatin faunilahul matalib. Maka semua keinginan-keinginan dan apa yang jadi tuntutan serta apa yang pengajuannya kepadaku, mulai dari istighfar, mulai dari bertobat dan memohon dikabulkan hajatnya, faunilahul matalib, maka aku akan menunaikan atau aku akan penuhi, akan aku terima serta aku akan memperhatikan apa yang menjadi keinginan-keinginan dan apa yang menjadi pengajuan-pengajuannya kepada aku. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu itu yang Allah suka. Bukan seperti manusia. Mau manusia bedanya suka, ya kan? Kalau Allah suka itu karena memang ada rahasia di balik itu supaya berlomba-lomba dan malam digunakan untuk munajat kepada Allah. Kalau kita pagi suka, siang tidak suka, sore suka, setelah maghrib suka, setelah isya suka, malam sedikit tidak suka, kan karena letih, gitu loh. Kalau Allah enggak, bukan itu kesamaannya, tapi kesamaannya dalam segi sukanya itu. Karena Allah menginginkan waktu itu untuk berdoa kepada Allah. Siang dipergunakan untuk syughul, untuk
mencari nafkah, untuk bekerja, menghidupi keluarga, itu Allah beri kesempatan itu. Siang untuk ikhtiar, karena ini juga ibadah gitu loh, tanggung jawab manusia terhadap keluarganya. Bukan kalau siang Allah Ta'ala tidak suka karena Allah payah, ya enggak lah, Allah tidak pernah payah. Tidak sama dengan manusia. Mukhalafatun lil hawadi. Lagi pula Allah jangankan payah. La ta'khuduhu sinatun wala naum. Tidak pernah ngantuk, apalagi itu. Tidak pernah Allah. Itu bedanya. Cuma yang kita analogkan itu adalah kalau orang suka, ini supaya lebih dipaham saja. Kalau waktu tidak payah pagi, makan masih fresh. Ketika kita mau berembuk atau memohon sesuatu untuk yang sekiranya bisa ditunaikan, itu kan seneng gitu lah, bisa itu ketika di pagi hari. Kalau sudah waktunya tidur, waktunya istirahat, kok dia datang kemudian minta ini, kan bosan orang. Allah tidak pernah bosan. Malah Allah itu senang kalau hambanya berdoa senantiasa, menghaturkan semuanya kepada Allah. Beda dengan manusia. Manusia jangankan minta yang gede, yang besar. Minta uang 1.000 rupiah aja kalau setiap hari bosan. Kalau Allah enggak. Allah semakin hambanya ini senantiasa setiap malam zikir, istighfar, tambah senang Allah. Tambah senang. Bedanya manusia dengan Allah itu. Kenapa? Ya karena masih di dunia. Dan di dunia manusia ini masih ada komponen yang namanya nafsu. Bukan hanya akal saja. Kalau malaikat hanya akal saja. Makanya malaikat itu kalau disuruh sholat, ya sholat terus sampai Allah yang menyuruhnya berhenti. Atau sampai kiamat nanti. Sujud, ya sujud terus. Oh, kamu istighfar. Baca istighfar untuk beristighfar demi mohon maaf atau mohon ampunan dosanya yang namanya ini. Itu terus istighfar tidak henti-hentinya. Lah itu hebatnya malaikat. Kenapa malaikat? Ya memang beda komponen pada diri malaikat itu. Kalau manusia ada nafsunya. Dan nafsu ini biasanya kendaraan setan. Setan memperdayanya. Itu bedanya antara manusia dengan Allah. Beda. Allah itu suka dan jika dia sering bermunajat kepada Allah malah tambah senang. Itulah waktu ijabah, waktu istijabah. Wa sahha annaha akhiru sa'atin ba'dal asri. Dan sah atau bisa saja waktu ijabah itu di akhir masa-masa atau saat-saat setelah sholat asar. Bisa saja. Sah-sah saja waktu istijabah itu setelah asar. Bisa saja. Itu Allah semuanya yang menentukan. Wa fi lailatiha, juga di malam harinya, di malam Jumat itu juga sunat banyak doa kepada Allah. 5 jaa anis Syafi'i, karena ada keterangan yang datangnya dari Imam Syafi'i bahwa balaghahu anna du'a yustajabu fiha. Menurut Imam Syafi'i ada keterangan bahwa memang di malam hari itu doa ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada keterangan hadis yang didapat atau sampai kepada Imam Syafi'i, isinya adalah anna du'a yustajabu fiha. Jadi ada keterangan hadis di mana Imam Syafi'i telah mendapatkan itu
keterangan itu intinya adalah an-nadwa yustajabu fiha. Di malam hari ini adalah malam yang istijabah dalam berdoa. Wa annahu istahabbahu fiha. Makanya Imam Syafi'i makanya di malam hari ini kita disunahkan untuk berdoa. An-nahunya kemana tadi? Yang di mana? Istahabbahu siapa itu? Syafi'i ya? Asy-Syafi'i ya. Makanya Imam Syafi'i itu menghukumi sunnah untuk banyak berdoa di malam hari. Karena ada keterangan hadis yang telah sampai kepada Imam Syafi'i bahwa malam itu adalah tempat istijabah. Malam Jumat maksudnya. Wa sunnah iktsaru fi'lil khair fihima. Sunnah juga memperbanyak pekerjaan-pekerjaan atau kelakuan-kelakuan baik di malam atau di siangnya hari Jumat. Kasodakoti seperti banyak bersedekah. Banyak bersedekah wa ghairiha dan lain sedekah. Apa aja? Perbanyak itu. Wa yastaghila fi tariqihi wa hudurihi mahallas sholati, dan mempersibuk di perjalanannya dan kehadirannya ke tempat sholat, ya ke masjid maksudnya. Disibukkan dengan apa? Biqiraatin, baca Quran atau dzikir dari perjalanannya. Jadi makanya sunat dari satu jalan ke jalan yang lain itu, kalau berangkat itu yang lebih dekat, pulangnya agak jauh. Jangan kalau bukan di pondok ya. Kalau orang kampung atau jauh ya lewat jalan sana, umpama ini ya masjid ini ya. Berangkatnya umpama dari daerah baratnya sini lewat jalan yang ini, pulangnya lewat sana supaya banyak berzikir, banyak bacaan yang dibaca. Ada yang mengatakan wal muradu aistaghila fi waqtin tidhari shalah. Juga ada yang muradnya itu adalah mempersibuk dirinya atau memperbanyak bacaan ketika waktu menunggu sholat. Makanya yang bermakna seperti ini adalah mahalla sholati ing dalem panggonan sholat. Nah, jadi kalau dijadikan dzaraf mahalla sholati itu bukan maf'ul sebagai dzaraf, artinya orang ini menyibukkan dirinya di waktu dia menunggu waktu sholat, ya kan? Kalau mahalla sholat jadi maf'ul ya mulai dari perjalanannya dan kehadirannya itu. Wa afdhaluhu, paling utamanya zikir itu ya as-shalatu ala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak baca sholawat kepada Nabi qoblal khutbah, sebelum khutbah. Wa kadza halatal khutbah. Waktu khutbah pun tidak apa-apa perbanyak sholawat. Kapan itu? Ilam yasma'ha, jika memang dia tidak mendengar karena di bagian belakang. Ini kama marrah, seperti keterangan yang telah lewat. Karena ada hadis yang menganjurkan untuk melakukan itu. Wa yaqra aqiba asalamihi minal jum'ati, setelah salam disunahkan untuk membaca surat Fatihah, surat Ikhlas, surat
Qul a'udzu bil falaq dan qul a'udzu bin nas 7 kali. Bentar ya. Sebelum kakinya berubah seperti salam, seperti tasyahud akhir. Ada yang mengatakan firatin qabla ayat takalama, pokoknya belum ngomong, makailah auba sopona, kakinya bersila tapi belum ngomong, itu juga ada yang mengatakan demikian. Apa pahalanya atau yang dijanjikan Allah bagi orang yang membaca Fatihah, surat Ikhlas dan Muta'awwidhatain setelah sholat Jumat 7 kali itu? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih wa ma ta'akhkhar. Akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu dan dosa yang akan datang. Ini diampuni. Lagi pula wa utiya minal ajri bi adadi man amana billahi wa rasulih. Akan juga diberinya pahala sesuai dengan hitungan banyaknya orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Luar biasa. Terus juga itu perlu baca lagi. Wa qala Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu man qala ba'da qiraati ma taqaddama, setelah baca Fatihah ayat surat Al-Ikhlas dan Muta'awwidhatain, membaca Allahumma aghnini, Allahumma ya ghani ya hamid, ya mubdi ya mu'id, ya rahim ya wadud, aghnini bi fadlika amman siwak wa bihalalika an haramik. Apa? Aghnahullahu wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan kecukupan atau Allah memberikan kekayaan, memberikan pahala atau mencukupkannya. Allah artinya diberi kekayaan, diberi rizki oleh Allah dari min haitsu la yahtasib, dari arah atau dari jalan yang tidak terduga. Aghnahullah, Allah akan memberikan kecukupan, memberikan kekayaan dan memberikan rizki yang tanpa disangka datangnya. Ya min haitsu la yahtasib. Wa man qala yaumal jum'ati sab'ina marratan Allahumma aghnini bi fadlika amman siwa bi halalik an haramik, lam yamurra alaihi jum'atani hatta yuniyahu Allahu ta'ala. Ini kalau sering membaca ini dengan 70 kali, sab'ina marrah, 70 kali, Allahumma aghnini bi fadlika amman siwak wa bihalalika an haramik. Baca ini, Allahumma aghnini bi fadlika amman siwak wa bihalalika an haramik, lam yamurra alaihi jum'atani, tidak akan lewat baginya 2 Jumat hatta yuniyahu, sehingga Allah memberikan kekayaan, kecukupan, rizki yang melimpah. Allah akan memberikan itu. Sebelum lewat 2 Jumat itu Allah sudah akan memberikan kekayaan, memberikan rizki yang banyak. Ghaniyun itu artinya kan tidak butuh, ghaniyun karena banyak, kaya, makanya diartikan kaya. Ghaniyun. Penting baca ini. Fawaidu, ada beberapa faedah. Al-ula an Ibni Abbasin, fawaidu, ini dari ini. Fawaidu al-ula an Ibni Abbasin, al-ula, faedah yang pertama, an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man qala ba'dama tugdal jum'ah, orang yang membaca atau mengatakan
Subhanallahil azim bihamdih ba'dama tuqdal jum'ah, setelah dilakukan sholat Jumat, membacanya 100 kali, maka ghafarallahu lahu mi'ata alfi dzambin. Allah akan mengampuninya orang yang membaca itu 100.000 dosa. Jadi umpama punya 100.000 dosa, itu akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah dengan membaca apa? Subhanallahil azim bihamdihi, subhanallahil azim bihamdihi, subhanallahil azim bihamdihi, subhanallahil azim bihamdihi. Berapa kali? Subhanallahil azim bihamdihi 100 kali. Akan Allah ampuni dosa-dosanya 100.000 dosa. Dan tidak hanya dirinya yang membaca itu, bahkan wali-walidahi, kedua orang tuanya. Berapa dosa? Arba'atan wa isrina. Berapa? 24 alfa dzambin. 24.000 dosa. Paham? Jadi untuk dirinya diampuni dosa berapa? 100.000 dosa. Kedua orang tuanya 24.000 dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka baca ini setelah salat Jumat. Subhanallahil azim bihamdihi, subhanallahil azim bihamdihi. Atau yang sering ada subhanallah bihamdi, subhanallahil azim wa bihamdihi. Ini yang ada di sini, ya ikut ini subhanallahil azim bihamdihi, subhanallahil azim bihamdihi. Berapa? 100. Atsani, faedah yang kedua, an Sayyidi Abdul Wahhab Asy-Sya'rani nafa'anallahu bihi, anna man wadhafa ala qiraati hadainil baitaini fi kulli jum'atin tawaffahu Allahu ta'ala anil Islam min ghairi syakkin wa huma ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabali taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirudz dzambil azimi ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabali taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirudz dzambil azim. Dibaca berapa kali? Wa nukil an ba'dim anha tuqra'u khamsa marratin ba'dal jum'ah. Dibaca 5 kali setelah sholat Jum'ah. Dibaca 5 kali. Kalau di sini berapa? 5 kali. Apa faedah dan kelebihan serta keutamannya? Tawaffahullahu ta'ala 'alal Islam min ghairi syakkin. Kalau kita meninggal dunia nanti, akan Allah wafatkan kita ini dalam membawa iman dan Islam, akan membawa iman dan Islam min ghairi syakkin, tanpa diragukan lagi. Coba gitu. Jadi orang yang membaca itu setiap sholat Jumat, setelah sholat Jumat, insya Allah kita diwafatkan oleh Allah dalam kondisi membawa iman dan Islam. Itu saja, mudah-mudahan banyak manfaat dan gunanya sehingga menjadi ilmu yang manfaat barokah. Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa
ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا بديننا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا واستجب دعاءنا واصل مقاصدنا واقض جميع حاجاتنا وتمم آمالنا واشف مرضانا وصحي جسادنا ونور قلوبنا وارفع بارك بعلومنا ببركات الفاتحة الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب